Assalamualaikum, hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang indah banget dan penting dalam hidup kita, yaitu syukur. Yup, rasa syukur atau berterima kasih sama Allah, karena ini tuh kunci buat membuka lebih banyak lagi kebahagiaan. Coba deh kita mulai dari pertanyaan ini. Ambil waktu sebentar, pikirin deh, apa satu hal aja, sekecil apapun itu, yang bikin kamu senyum dan ngerasa Alhamdulillah hari ini? Nah, perasaan hangat itulah yang mau kita gali lebih dalam. Oke. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih makna syukur itu kalau kita lihat dari ajaran agama kita? Jadi kata syukur ini kan asalnya dari bahasa Arab, syakara, yang artinya berterima kasih. Tapi ini tuh lebih dari sekedar ucapan makasih loh. Syukur itu paket lengkap, pengakuan tulus dari dalam hati, diucapkan lewat lisan, dan dibuktikan lewat perbuatan kita sehari-hari. Biar makin paham, kadang kita perlu lihat lawannya, yaitu kufur nikmat. Simpelnya gini, kalau syukur itu kita menerima dan bilang makasih atas nikmat, nah kufur itu sebaliknya. Saat kita mengingkari, lupa, atau bahkan nggak ngakuin semua berkah yang udah Allah kasih. Jadi kenapa sih bersyukur itu penting banget? Ternyata ada janji yang super luar biasa dari Allah SWT buat kita yang mau bersyukur. Penasaran kan? Yuk kita lihat sama-sama. Di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Ibrahim ayat 7, Allah ngasih kita sebuah janji yang, wah ini benar-benar pegangan banget. Pesan langsung tentang betapa dahsyatnya kekuatan rasa syukur. Coba dengerin baik-baik janji yang keren ini. Allah bilang, kalau kita bersyukur, Dia pasti akan nambahin lagi nikmatnya buat kita. Sebaliknya kalau kita kufur, kita berisiko kehilangan berkah itu. Jadi intinya apa? Syukur itu ibarat magnet rezeki, membuka pintu-pintu kebaikan yang lebih banyak lagi. Oke, kita udah tahu definisinya, udah tahu juga janjinya yang luar biasa. Pertanyaan berikutnya gimana dong cara kita mempraktekannya? Gimana cara kita jadi orang yang bersyukur? Nah, enaknya tuh, rasa syukur ini bisa kita wujudkan lewat 3 cara utama. Gampang kok ingatnya. Lewat hati, lewat lisan atau ucapan, dan yang paling penting, lewat perbuatan. Kita mulai dari hati. Ini fondasinya teman-teman. Syukur dengan hati itu artinya di dalam diri kita benar-benar sadar dan yakin seyakin-yakinnya kalau setiap hal baik yang kita punya itu datangnya dari Allah. Perasaan tenang pas kita minum air dan mikir, Alhamdulillah ini dari Allah, itu dia dasarnya. Yang kedua, lewat lisan kita. Cara paling simple dan paling powerful, tentu aja dengan ngucapin, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Termasuk juga doa-doa kecil yang kita ucapin pas habis makan atau pas baru bangun tidur. Ringan di lisan, tapi berat timbangannya. Nah, yang ketiga, ini dia puncaknya. Syukur lewat perbuatan. Ini saatnya rasa terima kasih kita nggak cuma berhenti di hati dan lisan, tapi benar-benar jadi aksi nyata. Nikmat yang kita punya kita pakai untuk kebaikan. Tangan kita dipakai buat nolong, harta kita dipakai buat sedekah, dan ilmu kita dipakai buat ngajarin orang lain. Keren kan? Sekarang, yuk kita lihat contoh-contoh yang lebih nyata lagi dalam hidup kita sehari-hari. Karena kalau kita sadar, nikmat Allah tuh ada di mana-mana loh. Contohnya, kesehatan. Ini nikmat yang kadang kita anggap biasa aja. Cara syukurnya gimana? Ya dengan ngejaga amanah ini. Kita makan makanan sehat, kita olahraga, kita nggak ngerusak tubuh kita. Itu udah bentuk syukur yang nyata. Begitu juga dengan ilmu. Saat kita dikasih kesempatan buat belajar, rasa syukur kita tuh ditunjukin dengan cara kita belajar yang rajin. Nggak cuma buat diri sendiri, tapi juga senang berbagi ilmu dan ngebantuin temen yang kesulitan. Disitulah ilmu jadi berkah. Atau soal rezeki. Syukur atas harta itu bukan berarti ditumpuk-tumpuk loh. Justru, cara syukurnya adalah dengan membuatnya terus mengalir. Kita bersihkan dengan zakat, kita alirkan lewat sedekah untuk bantu orang lain. Disitulah rezeki kita jadi jauh lebih berarti. Bahkan hal sepele seperti waktu luang, itu nikmat yang luar biasa. Daripada dibuang sia-sia, kita bisa syukuri dengan mengisinya pakai kegiatan positif. Misalnya, nama dekat sama Allah lewat bacaan Al-Quran, atau sesederhana bantuin orang tua di rumah. Nah, pertanyaannya, kalau kita berhasil menjadikan syukur sebagai kebiasaan, apa sih yang bakal kita dapatkan? Dampak positifnya sungguh luar biasa. Ini dia rangkumannya. Pertama, janji Allah itu pasti. Nikmat kita akan ditambah. Kedua, kita bakal merasa jauh lebih dekat sama Allah. Ketiga, kita dilindungi dari sifat kufur yang bahaya itu. Dan yang gak kalah penting, syukur itu membentuk karakter kita jadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih rendah hati.
Jadi, yuk kita mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang. Coba deh setelah dengerin ini semua, pikirkan sekali lagi. Satu nikmat aja yang akan kamu syukuri secara khusus kepada Allah hari ini? Mulailah dari sana, dan rasakan sendiri keajaibannya.